Kita lagi berusaha ini. Dan rombongan itu, Hermes ya, alhamdulillah itu hanya punya satu tujuan. Satu tujuan saja, yaitu kembalikan Al-Masjidil Aqsa dan memerdekakan tanah kita. Kalau menurut sebagai orang Palestina sendiri, kelompok Hermes ini siapa berpihak kemana? Ya, jadi itu rombongan Hermes itu memang terlahir dari rakyat Gaza. Memang rakyat sendiri kan? Iya, ya anak-anak Gaza, anak-anak ibu yang di sana, bukan orang dari luar datang. Kita harus tahu yang pertama, melawan musuh kita, melawan Wahyudi itu hak kita, itu hak kita di seluruh dunia itu. Udah bisa, maksudnya udah hak kita memang kita boleh melawan siapapun yang mencuri tanah kita. Sekarang antum misalkan nauzubillah ada orang dari luar datang ke rumah antum membawa senjata, ayo Mas Arif keluar dari rumah sama istri sama anak-anak, ayo jangan bawa barang juga itu. Misalkan anta punya senjata, akan melawan tidak? Melawan? Iya, lawan kan. Walaupun ada risiko, tapi akan melawan. Nggak akan pasrah seenak-enaknya gitu. Itu yang kita melakukan di sana gitu, di tanah kita Gaza ya. Jadi rakyat di sana itu bersama dengan kelompok perjuangan ini kan? Memang itu dari ibu-ibu yang di sana, bahkan ibu-ibu Gaza ini mengkorbankan anaknya untuk belajar jihad fisabilillah dan melawan musuh kita untuk kembalikan Al-Masjidil Aqsa Mubarak dan tanah kita yang sedang dijajah. Dan kita harus tahu satu hal lagi, bahwa tanah kita ini tidak akan bebas, tidak akan merdeka kecuali menggunakan kekuatan. Ya, tambah itu nggak bisa, Karena mereka itu ambil tanah kita pakai kekuatan keras gitu, membunuh banyak orang, pakai senjata, semua teknologi apa. Kita harus juga wa'iddu lahum mastata'tum. Kalian bersiap atau siapkan senjata sesuai kemampuan kalian gitu. Kita lagi berusaha ini. Dan rombongan itu Hermes ya, alhamdulillah itu hanya punya satu tujuan. Satu tujuan saja, yaitu kembalikan Al-Masjidil Aqsa dan memerdekakan tanah kita. Tidak campur di politik di luar negeri, tidak punya tujuan yang apa-apa, itu tidak ada, alhamdulillah. Jadi semua dari rakyat Gaza, tujuannya jelas, caranya juga sesuai agama, sesuai syariah, tidak membunuh anak-anak kecil, tidak membunuh warga sipil. Apa arahan Rasulullah SAW kepada tentara umat Islam, mereka ikuti. Dan tidak ada satu bukti ya untuk mereka misalkan membunuh anak, itu tidak ada. Itu propaganda dari musuh kita. Tapi orang Muslim, saya selalu bilang orang Muslim dan orang mukmin itu apa yang masuk ke telinga kita, di akal kita itu harus kita filterkan informasi ini sumbernya dari mana, itu benar enggak, tanya tabayun dulu. Kan banyak, maaf ya, banyak orang Muslim yang cuman melihat berita, dia tidak tahu siapa yang menulis ini, tapi dia ikut gitu. Itu nggak boleh. Harus tabayun dulu gitu, harus tahu. Buktinya juga musuh kita itu Wahyudi. Sebelum 7 Oktober ini ya, sebelum 7 Oktober ini banyak negara, banyak orang yang berpikir bahwa negara ini intelijennya luar biasa, teknologinya, senjatanya, pesawatnya nggak bisa dikalah. Ternyatanya cuma beberapa orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Hermes ya, dengan senjatanya yang sangat sedikit dibandingkan sama mereka, itu bisa masuk ke dalam. Itu pesan kepada kita umat Islam bahwa kita bisa. Tapi percaya enggak gitu, percaya kepada Allah Azza wa Jalla enggak, harus ikhtiar juga. Dengan ikhtiar dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah bisa, tidak ada yang mustahil. Kita punya rekaman bagaimana tabayunnya media Muslim, apakah itu berita itu benar atau salah, dan akhirnya dibuktikan bahwa itu berita tidak benar alias hoax yang disebarkan. Ini contohnya. Are you saying there is collateral damage of civilians, or are you not saying that?
doing in destroying Hamas, in destroying Hamas, you will destroy Gaza. Iya, itu contoh kecil apa yang terjadi di sana sebenarnya. Itu negara itu membangun atas kebohongan sebenarnya, berdiri atas kebohongan. Semuanya ceritanya bohong sebenarnya. Tetapi dunia ini, maaf ya kalau saya bilang dunia ini dunia munafik rata-rata ya. Kenapa mereka kalau misalkan contoh Ukraina sama Rusia itu matanya tajam banget melihat ini. Ada yang Rusia menjajah Ukraina apa Putin membunuh anak-anak kecil gitu. Demo banyak. Tetapi kalau Wahyudi yang membunuh umat Islam saudara kita di sana, mereka sudah buta. Buta benar ya? Diam. Enggak ini bohong ini. Coba munafik enggak dunia ini. Makanya kita harus melawan itu dengan apa? Dengan umat Islam harus cerdas, cari informasi yang betul, membela hak, membongkar kezaliman, melawan kebatilan. Itu hal-hal yang bikin kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dari titik kemerdekaan Palestina insyaallah. Ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya teman-teman semua ya, kalau ketika alasannya menyerang Gaza itu karena mencari posisinya Hermes tadi kan, maka dibomin tempat-tempat itu dibilang karena Hermes itu ngumpetnya di rumah sakit, di gereja, di masjid gitu, karena mereka berada bersama masyarakat gitu. Jadi apakah akan ada korban dari ibu dan anak ya? Karena kan kita mencari mereka nyari di situ kan gitu kan. Nah, karena mereka mengklaim bisa mengetahui posisinya di mana Pak Hermes itu berada. Cuma ketika mengetahui di mana mereka berada, kok nggak tahu ketika tiba-tiba ada serangan kan gitu kan? Jikapun mungkin karena itu, karena Hermes sendiri baru ada 30 tahun belakangan kan. Di tahun-tahun sebelumnya penjajahan tetap jalan kan? Ada atau tidak ada, berarti sebenarnya memang niatnya seperti itu. Benar. Dan jadi pertanyaan saya gini, kalau emang alasannya membombardir atau juga membunuh warga Gaza itu karena mencari pasukan Hermes, di West Bank kan nggak ada pasukan Hermes, kok tetap dibunuh? Iya, benar. Ya kan, itu kan benar. Masuk nggak logik ya? Benar. Jadi bukan hanya di TV Barat saja, tapi orang saudara kita ini di dalam negara itu kan masih ada beberapa orang Palestina di sana dibunuh juga. Bahkan orang yang di luar Palestina juga itu ada banyak yang dibunuh, banyak yang kena. Yang orang yang cerdas, yang ulama itu banyak. Di Malaysia ada kemarin ada namanya Khalid Al-Batsh, di Syria, di Tunisia itu orang Palestina semua yang cerdas dibunuh itu di luar Palestina, apalagi yang dikuasai di Palestina sendiri itu. Jadi mereka itu mau menghapuskan dan menghabiskan saudara kita, tetapi mereka salah dan janji Allah Azza wa Jalla kepada kita itu selain apa yang mereka pikirkan. Waduh, ini sebenarnya banyak yang bisa kita ulik ya gitu. Cuma uniknya bahwa nggak bisa sebenarnya keluar masuk Gaza itu nggak gampang ya. Iya, sangat-sangat susah. Katanya kalau semut baris itu di perbatasan, yang semut tadi nggak boleh masuk. Iya, nggak mungkin masuk. Ada berapa orang Indonesia yang ada di Gaza? Setahu saya cuma 2 orang. Husin, sama Bang Wonim itu. Iya, dan setahu saya. beberapa aktivis ya. Nggak ada selain itu. Kayaknya. Berarti istri waktu ke sana juga termasuk orang Indonesia yang bisa masuk. Iya, alhamdulillah. Kemarin bulan Maret sudah berdua ke sana, alhamdulillah. Dan sebelumnya saya cerita tentang kesusahan orang Palestina, tapi kok belum nyambung, belum bisa membayangkan. Setelah kita berjalan ke sana, sudah tahu susahnya gimana. Aduh, gitu kan. Baru terasa. Nah, sekarang kita akan dengar dari orang Indonesia, rasanya kesannya gimana sih hidup di Gaza. Ini ada Mbak Ayu, istri dari Mas Odai. Mbak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Waktu kesini waktu itu kan cerita mengenai apalagi yang Umi juga datang ke sini kan? Iya. Umi sehat tapi di sana ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Waktu pertama kali ke Gaza kapan? Itu kemarin pertama kali? Iya. Itu pertama kali. Masih tahun ini ya? Masih tahun ini. Waktu ke sana nggak ada pemboman segala, belum ada kan? Ada waktu akhir-akhir, sebenarnya kita rencana mau agak lama di sana gitu. Tapi terus akhir-akhir mendengar bom pas pada saat saya diajak main sama Bang Odai sambil kita masak-masak di rumahnya Ummu Salim. Di situ perbatasan pas Gaza dan
Wahyudi. Oh iya? Iya. Jadi di situ saya melihat kameranya yang 24 jam memantau Gaza, terus lihat perbatasannya, dan di situ ada bom. Di dekat situ, di daerah mana itu Bang yang 11 bom meluncur? Iya. Oh, itu pas Mbak Ayu di sana? Iya, saya lagi di sana. Gaza ini kan penjara terbesar di dunia yang tingkat density-nya salah satu yang terpadat di dunia kan? Iya. Dengan wilayah cukup, kalau nggak salah, berarti itu berapa kilometer? 365 kilometer diisi 2 juta orang. Iya. Itu kan padat ya? Iya, padat. Sekali kena bom ya pasti jatuhnya banyak gitu. Iya. Nah, waktu di sana kalau kan sebelum penyerangan air gampang. Gampang. Terus dan kalau tempatnya juga bagus. Oh, sebenarnya bagus. Bagus banget. Alhamdulillah. Saya tuh waktu awal mau ke Gaza, saya bilang sama Bang Oday, kayaknya aku jangan ke Gaza dulu deh. Aku harus ke Aqsa dulu. Karena kalau sudah masuk ke Gaza, otomatis sudah tidak boleh masuk ke Aqsa. Kenapa? Oh, paspornya? Apa ya? Memang kan Gaza diblokade. Jadi orang Gaza itu tidak boleh masuk ke daerah Palestina. Jadi Bang Oday nggak bisa akses ke Aqsa? Nggak bisa. Nggak bisa. Sampai sekarang saya belum pernah melihat Aqsa. Jaraknya soalnya jauh nggak sih? Dekat. Dari Gaza nggak sampai 100 km, 1 jam. Oh, kayak Jakarta Bandung aja nggak sampai sebenarnya. Iya. Tapi karena kan ditutup, dipisahkan. Oh. Jadi kalau kita mau ngobrolin tentang ini sebenarnya banyak orang yang nggak paham gitu. Dikira Aqsa itu bagian dari Gaza. West Bank itu satu area lagi sama juga gitu. Sebenarnya satu area, satu peta. Cuman kan memang pagar-pagar. Gaza ini dipagar, khusus Gaza aja. Makanya dibilang kan penjara besar. Jadi dipagar. Sebenarnya dari Gaza ke Yerusalem ini dekat, nggak sampai 1 jam, Cuman karena ditutup, kalau mau ke situ harus keluar dulu melalui Kairo, Mesir. Mesir dulu harus itu. Iya. Jadi Maunya belum pernah ke Aqsa berarti? Dan tidak bisa, emang tidak boleh. Sama. Tapi Mbak Ayu udah pernah? Saya pernah. Tapi sama Bang Oday? Iya, tapi nunggu di Jordan. Oh ya ampun. Gitu. Jadi saya harus ke Aqsa dulu nih. Kalau udah Gaza nggak bisa ke Aqsa lagi gitu. Jadi sebenarnya waktu ke Aqsa juga itu pesimis banget. Bang Oday menyemangati tapi tetap pesimis karena teknologi Wahyudi itu kan Masya Allah mengenali ya. Jadi saya masih ada bau-bau orang Gaza gitu. Dan juga apa itu data rekam itu saya kan banyak setiap bulannya itu transfer ke Palestina gitu. Oh, mereka tahu? Sekitar sebelum kita berangkat ke Gaza, paspornya Bang Oday ini 9 bulan ditahan oleh kedutaan Palestina yang di Indonesia. Kedutaan Palestina yang di sini? Iya. Karena? Ya dicurigai bahwa Bang Oday ini ada hubungan dengan kelompok Hermes. Karena setiap bulan uang itu kok ada beberapa banyak kan yang ke situ. Padahal buat keluarga di sana gitu. Iya. Aduh. Transfer salah, ngirim salah. Aduh. Pandangan Mbak Ayu sendiri gimana? Tinggal di sana enak nggak sih?